Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. By Nelson Mandela. Bayangkan, jika suatu bangsa tanpa ada pendidikan, bagaimana malangnya nasib bangsa tersebut? Dunia tanpa pendidikan bagai rumah tanpa atap. Pendidikan adalah bagian penting dan menjadi pondasi utama dalam suatu negara. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa akan terperangkap dalam ketidaktahuan dan keterpurukan, yang akhirnya dapat menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan adalah hak yang harus dinikmati oleh setiap individu, tidak hanya sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga berbagai alat untuk mengembangkan karakter dan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha untuk memajukan budi pekerti dan kemerdekaan anak, sehingga mereka menjadi manusia yang cerdas dan berbudi luhur. Pendidikan menjadi sebuah sarana untuk menciptakan perubahan dalam segala tatanan kehidupan yang bertujuan untuk menciptakan individu yang terampil, berpengetahuan dan memiliki karakter yang baik dan siap untuk berkontribusi kepada masyarakat. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, pendidikan mengalami transformasi luar biasa, terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Teknologi berada dalam arus kehidupan yang tak terpisahkan dan membuka cakrawala baru dalam dunia pendidikan. Sejak pandemi COVID melanda, dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pandemi menjadi titik balik yang mempercepat adopsi teknologi dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak lagi hanya berbatas pada metode konvensional di ruang kelas, tetapi telah berkembang dengan mengintegrasikan teknologi dalam setiap ritme pembelajaran. Hadirnya teknologi dalam pendidikan menjadi angin segar bagi guru maupun siswa. Teknologi menyulap pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan tidak terbatas. Potensi besar dan adaptasi teknologi untuk meningkatkan kualitas dalam dunia pendidikan terendus ke berbagai penjuru sekolah. Seluruh sekolah berlomba-lomba untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan berorientasi pada perkembangan zaman. Salah satunya adalah SMA Negeri 3 Gorontalo. SMA Negeri 3 Gorontalo adalah contoh nyata bagaimana sebuah sekolah dapat bertransformasi dengan cepat dalam menghadapi tantangan zaman melalui penerapan teknologi yang menyeluruh. Teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan dan potensi siswa. Salah satu strategi dalam penerapan edukasi berbasis kreativitas dan adaptasi teknologi yang dilakukan SMA Negeri 3 Gorontalo adalah mengintegrasikan berbagai aplikasi dan platform digital dalam proses pembelajaran. Contohnya penggunaan aplikasi seperti Canva, Kahoot, Google Site, Quizzes, dan aplikasi lainnya yang memantik siswa untuk dapat bereksplorasi dalam pengalamannya. Dengan mengikuti permainan edukatif yang dapat meningkatkan kreativitas, interaktif, dan kolaboratif, membuat pelajaran menjadi momen yang menyenangkan, kompetitif, dan menantang bagi siswa. Tak hanya bagi siswa, pemanfaatan teknologi juga melibatkan guru sebagai aktor pendidikan. Di sini saya akan mewawancari Bapak terkait teknologi. Perkenalkan dengan Bapak Mamat ya? Iya, saya Mamat Liputo, Duta Teknologi 2017 Kemendikbudristek. Sebagai Duta Teknologi Pak, kira-kira apa sih perubahan dari teknologi yang mampu untuk mengubah pendidikan kita? Sebenarnya kalau bicara teknologi pendidikan itu sangat banyak ya. Kan dari platform yang dikeluarkan oleh kementerian itu kan ada platform utama dan ada platform bawaan. Ada PMM, ada akun belajar. Itu kan dua itu. Tapi di akun belajar itu banyak aplikasi yang bisa kita kembangkan dalam proses pembelajaran. Seperti Canva, G-Site, dan lain sebagainya. Itu yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi guru harus tahu perkembangan pembelajaran berbasis TIK. Dan itu kami tiap tahun melatih ratusan bahkan ribuan guru di seluruh Indonesia untuk bisa menggunakan TIK dalam pembelajaran. Oke, sama-sama. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa berprestasi yang menggunakan teknologi bahkan sampai di ajang bergengsi Ki Hajar Nasional. Oke, halo Syifa. Hai Mem. Halo Syifa, kelas berapa Syifa? Aku kelas 14. Oke, kira-kira bagaimana sih cerita Syifa itu sampai bisa masuk dalam finalis Ki Hajar Nasional? Apa kaitannya dengan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kalau
Kenapa sih terinspirasinya karena di Gorontalo itu banyak alganya, banyak pantai, jadi itu bisa menjadi salah satu pemicu kenapa Siva ngambil teknologi alga sebagai penyerap karbon dioksida untuk Ki Hajar Kancah Nasional. Teknologi seperti apa sih itu? Itu teknologi alga penyerap karbon. Jadi alga itu di proses fotosintesisnya dia akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan O2. Jadi kami menggunakan alga sebagai penyerap karbon dioksida yang bisa kita taruh di kelas-kelas karena melihat emisi karbon yang saat ini sangat meningkat, jadi bisa menyebabkan pemanasan global sehingga itu tidak baik untuk udara yang kita serap sehari-hari. Oke, luar biasa sekali ya, idenya itu sangat kreatif dan bahkan sampai ke tingkat nasional. Oke, sukses terus buat Siva, semoga bisa membawa nama SMA 3 ke kancah nasional yang lebih keren lagi. Sekian dari saya. Seperti kutipan awal dari Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Sejalan dengan strategi dan visi SMA Negeri 3 Gorontalo yang siap untuk berkontribusi dan menjadikan pendidikan sebagai wadah untuk mencetak generasi bangsa yang unggul dan mampu mengubah dunia. Penerapan edukasi berbasis kreativitas dan adaptif teknologi atau PK di lingkungan SMA Negeri 3 Gorontalo merupakan strategi Jitu untuk mendorong terciptanya lingkungan yang positif, unggul, dan berwawasan teknologi dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang optimal. Dengan kreativitas yang terus berkembang dan didukung oleh teknologi, seluruh elemen di SMA Negeri 3 Gorontalo siap maju untuk menghadapi tantangan global, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi masa depan. Swantik, Idol School!